Saya Sunadi, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon, saya minta dan memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Santri melawan, luar biasa ini. Tapi di sisi yang lain terbongkar juga adiknya Miftah berterus terang membongkar masa lalunya Taim, nama lamanya, nama aslinya Miftah, terkait dengan dugaan menelantarkan keluarganya, kemudian juga kebohongan publik karena sebetulnya bukan turunan dari tokoh besar, ulama besar. Kalau turunan kesekian gitu kan, mengakunya ke-8 apa ke-9 gitu ya. Saya juga mau ngaku loh, saya juga keturunan Nabi loh. Ya kan? Bapak Ibu juga keturunan Nabi. Nabi Adam alaihissalam. Ini yang begini-begini main klaim-klaim begini tidak ada manfaatnya. Saya keturunan ini, saya keturunan. Mau ngapain emang kalau sudah keturunannya? Hah? Menjadi bebas dari kesalahan? Kan tidak. Ini opo meneh Gusti katanya. Aliansi santri jalanan. Emang ada santri di jalanan? Bukankah yang namanya santri itu di pesantren? Santri itu kan murid. Dia berguru pada berguru pada Miftah. Miftahnya di jalanan, ya santrinya jadi di jalanan. Terus belajar di sebelah mana? Di taman-taman kota kah apa di mana? Kan enggak juga begitu gitu. Ini logika bangsa ini harus segera diselesaikan ini. Paling juga santrinya Miftah katanya. Kalau santri tulen nggak mungkin ya. Ini banyak yang bertanya, apa ini? Apaan sih gitu. Santri jalanan melawan, menolak keras atas pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman, utusan khusus Presiden. Wah, iyalah, jabatan itu jabatan yang prestisius. Barangkali berpikir ulang juga Miftah, sayang juga saya mundur ya. Coba gerakan nih masa kita mungkin ya. Titik 0 km Jogja jam 10 WIB. Berarti sekarang yang sahabat Eset yang di Jogja boleh kasih kabar ya, ini jadi enggak nih? Kalau jadi ada berapa banyak ini? Apa orasi mereka? Juk nang nek santri jalanan ki le ngajira sopo ya, opo karo bangyo. Saya nggak ngerti nih. Tolol kuadrat, ngakak kocak. Kan begini jadinya. Kekuatan netizen jadinya terus bekerja ini. Terus membombardir, membongkar sisi kiri kanan dan seterusnya. Termasuk Budayati yang sebetulnya anaknya ini mau melabrak Miftah ini. Tapi dilarang oleh Bu Deyati, dibilang-bilangkan pengadilan Allah, dan itu sudah bekerja sekarang. Santri kok di jalanan mau ngapain nih? Jogja nih katanya. Gila men, Tuhan bukan, Nabi juga bukan, disebut pemuka agama juga menurut gua bukan. Gak pantas banget pemuka agama begitu. Nih juga santri-santri, stoplah dibodoh-bodohin gus-gusan begini. Dan saatnya kalian melek dan cancel hal-hal atau statement-statement buruk dari Miftah dan kroninya. GPK kah? GPK itu Gerakan Pengacau Keamanan. Ini ngomong apa nih? Lalu kalah
Coba. Kira kula ngomong lak wong menang sombong niku jenenge jumawa. Lah wong kalah iso nampa niku jenenge legowo. Tapi lak kalah nek aku menang jenenge ini yang bilang Miftah loh ya, kalah menang kalah ngaku menang namanya Prabowo, kata Miftah loh. Rekam jejak ini memang mengerikan ini. Akhirnya Taim, kalau itu Taim ini Tajib ya. Adik kandung Miftah bicara soal siapa sosok kakak sebenarnya. Ini poinnya. Bapaknya bukan kiai tapi petani. Ibunya pedagang di pasar. Keluarganya hidup melarat. Diduga udah lupa dengan keluarga Miftah ini. Dan Taim aslinya pendiam. Coba kita dengarkan ya. Nama asli yang ada di KTP Miftahul Khairon. Panggilannya Tajib. Mas Tajib ini sendiri ini apa benar Mas adiknya Gus Miftah? Ya kebetulan alhamdulillah. Itu kalau memang masih diakui tapi tempat tinggalnya di Lampung. Dan dari Lampung itu bapak saya membawa anak satu yang pertama yang ada di Palembang. Nah, anak yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung, di Jabung, khususnya tempatnya di sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur dulu Adijo kan, nah sekarang Adiluhur. Dari 5 bersaudara, Bendo 5 KB, lanang KB, tapi tinggal siji, tinggal 4. Saya yang terakhir adik dari Gus Miftah. Jadi katanya dari keluarga yang sederhana ya? Ya memang sangat sederhana Mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang duwe kan, memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya, ibaratnya ngomong mau makan aja susah dulu zaman dulu gitu kan. Bapak ibu dulu kerja apa Mas? Ya petani sawah, bapak mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anatoha, Lampung Tengah. Terus di pondok pesantren Bustarululu. Setelah lulus baru Gus Miftah. Di sana lulus SD, ya keluar dari Jabung itu lulus SD. Jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana di Bustarululu, di pondok pesantren Bustarululu itu. Di bawah pimpinannya Bapak Haji Sudi. Jadi saudara saya. Jadi berarti ketika ibu itu minta Gus Miftah pulang, Gus Miftah otomatis pulang. Ya lihat kondisi juga kayaknya. Iya lihat kondisi. Kalau kondisinya memang memungkinkan ya pulang. Apalagi kan sangat sibuk Mas. Buru kalau nggak buru ya nggak makan lah istilahnya. Berarti kan dalam cerita ini ibarat kata masih banyak keluarga kandung dari Gus Miftah ini yang sangat sulit Mas ya? Yo bukannya banyak lagi, ya memang semuanya sulit ya. Jadi dari 4 saudara itu rezekinya kan dia semua. Dari pandangan keluarga nih Mas, dari pandangan keluarga ini seperti apa sih Gus Miftah nih Mas? Ya dia orangnya pendiam, dia nggak terlalu banyak ngomong ya kan. Jadi aslinya pendiam kan. Bisa jadi ini bukan video baru ya, karena ada kabar yang mirip di 2021, 3 tahun yang lalu. Dan ya kita akan lihat nanti bagaimana respon Miftah. Nah ini adik tuding terlantarkan orang tua, Gus Miftah singgung kisah Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh kan ceritanya keluarganya tuh ada yang nggak mau diajak gitu kan, nggak mau diajak pada kebenaran. Kok disamainnya dengan kisah itu ya Miftah? Kayaknya perhatian yang disoalkan kan perhatian gitu ya. Dan memang bukan dari kalangan kiai orang tuanya ya. Adik tuding terlantarkan orang tua, Gus Miftah singgung kisah Nabi Nuh. Ini memang kabar 2021 nih, Oktober. Jadi memang sudah lama ini ya, mengganjal ini. Miftah menelantarkan, dituding ya, melantarkan keluarganya. Gini loh katanya ya, ini penjelasannya Miftah. Kok prostitusi WTS saya jabanin, diurusin maksudnya ya.
Masa orang tua enggak? Kalau itu dijadikan celah bagi saya, oh ya saya enggak pernah ngopenin, enggak akan saya jawab. Tanya saja ke lurah, ke polsek, jangan tanya saya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di akhir dia menjelaskan tentang Nabi Nuh, yaitu Kan'an, ada orang yang durhaka kepada perintah Allah. Jadi maksudnya apa? Mau bilang adiknya durhaka gitu. Oke lah, kan kita lihat artinya di sini ada sesuatu yang penuh kejanggalan dari seorang Miftah. Mudah-mudahan rakyat Indonesia makin melek gitu ya, jangan mudah termakan lah. Suaranya kecil sekali, jadi ya sudahlah. Yang pasti Pak Sun Haji ini sambil nangis-nangis ya minta presiden membatalkan pengunduran diri dari utusan Miftah sebagai utusan presiden. Bisa begitu ya? Kalau itu niatan pribadi kan ini mirip-mirip nih, nangis-nangisnya mirip-mirip yang kemarin itu siapa yang kita bahas ya, Sujiwo Tejo. Tapi kan Sujiwo Tejo jelas itu satir ya, paradoks humor. Tapi kalau ini ya aduh gimana ya, saya mau bilang ini arahan nggak enak juga ya. Tapi kan nuansanya jelas begitu gitu. Pasti nyesel nih dimualafkan orang problematik katanya Deddy Corbuzier.